Ya, misalnya ada seorang suami suka cemburui istrinya, ya, maka tidak salah, ya, menurut pengalaman, ya, menurut pengalaman bahwa pada dasarnya dia suka itu goda-goda orang, dia yang suka apa bermain-main wanita lain, ya, sehingga dia selalu merasa pasangannya juga demikian, ya. Jadi hati-hati kalau Anda mendapatkan orang yang suka cemburu, ya, atau apa, baik itu laki-laki atau perempuan, maka berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah, karena bisa jadi dia itu yang seperti itu, ya, dan dia memperlakukan apa yang ada pada dirinya pada pasangannya, ya. Jadi berhati-hati. Saya paling tidak suka orang yang cemburu, ya, pecemburuan. Saya paling tidak suka orang yang memiliki sifat itu. Saya kalau ada orang yang suka cemburu, sudah tunggu bisa saya kerjain, ya. Nah, kalau dia memiliki banyak watak atau karakter yang diceritakan di dalam karya itu, maka itu namanya tokoh bulan, ya. Tapi kalau di dalam cerita dia hanya memiliki satu saja watak, ya, maka itu namanya tokoh sederhana. Kemudian dari segi perkembangan watak tokoh, ya, tokoh itu juga terbagi ke namanya tokoh statis dan tokoh dinamis. Apa yang dimaksud dengan tokoh statis? Ya, yaitu tokoh yang memiliki watak seperti itu saja, tidak ada perkembangannya, ya. Kalau tokoh dinamis tidak, wataknya berkembang. Maksudnya apa? Mungkin di awal-awal penceritaan, ya, dia itu misalnya orangnya pemarah, ya, tapi di lambat laun dicerita dia ternyata lebih bijak, ya, di dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh tokoh itu. Nah, itu artinya tokoh itu mengalami perkembangan watak, ya. Atau mungkin sebaliknya dulu misalnya wataknya itu, kalau tadi kan wataknya dari yang tidak bagus menjadi jauh lebih bagus atau lebih baik. Nah, bisa juga terbalik, ya, bisa juga terbalik. Dulu orangnya baik sekali, tiba-tiba di akhir cerita dia berubah wataknya, ya. Nah, itu juga termasuk tokoh yang dinamis, ya, tokoh yang dinamis. Tapi kalau ada yang tokoh dari awal begitu-begitu terus di tokoh wataknya, begitu-begitu terus wataknya, tidak ada perkembangan dari segi watakan, maka itu namanya tokoh statis, ya. Itu namanya tokoh statis. Jadi kalau kita ingin menganalisis tokoh, banyak sekali sebenarnya yang kita bisa analisis hanya dengan melihat tokohnya, ya. Dan itu sedikit lebih mudah, ya, sedikit lebih mudah menganalisis karya dari segi tokohnya saja, karena kita akan hanya melihat apakah dia tokoh utama kah, atau tambahan, protagonis kah, antagonis, ya, sederhana kah atau kompleks, ya, statis kah atau dinamis, ataukah mungkin yang terakhir ini, ya, dia masuk dalam kategori tipikal atau netral, ya. Itu melihat dari sudut pencerminan tokoh terhadap kehidupan nyata. Karena kan sebenarnya apa yang diceritakan di dalam suatu karya itu, ya, misalnya novel kah atau film, kan sebenarnya itu adalah cerminan, ya, dari kehidupan nyata. Makanya kalau Anda misalnya menonton, selalu dikatakan bahwa tokoh, peristiwa atau cerita yang ada di dalam karya ini, ya, itu fiktif. Jika ada misalnya kesamaan, ya, dari unsur cerita atau apa, berarti itu hanya kebetulan saja. Itu kan biasa ada sebelum kita menonton drama kah atau menonton apakah, itu yang kita disuguhkan, ya, itu yang disuguhkan. Ya. Indonesia
yang soundtrack ya. Nah, itu selalu muncul itu ya, selalu muncul itu. Kenapa? Karena itu kan sebenarnya cerita toko itu adalah cerminan dari kehidupan nyata, bahwa memang ada yang seperti itu di dalam dunia nyata. Nah, itu kita bisa lihat bahwa itu ada namanya toko tipikal dan toko netral. Toko tipikal itu adalah toko yang hanya sedikit ditampilkan keadaan individualitasnya, lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaannya ya dan kebangsaannya. Itu namanya toko tipikal. Ya. Sedangkan toko netral adalah toko yang toko cerita yang bereksistensi demi cerita itu. Jadi ia benar-benar merupakan toko yang imajiner, ya. Dan dia betul-betul digambarkan, ya, digambarkan seluruh sosoknya. Jadi dia toko yang imajiner yang diceritakan secara imajinasi oleh pengarang, ya, di dalam dunia fiksinya itu, ya. Nah, itu namanya toko netral. Jadi banyak unsur yang kita bisa tinjau dari pembahasan tentang tokoh. Ya. Beda lah tadi nanti kalau dari watak ya, dari perwatakan. Nah, wataknya apa? Itu tadi ya seperti yang saya cerita bahwa misalnya dia wataknya pemarah. Ya. Di mana itu Anda bisa temukan bahwa dia itu pemarah? Tentu saja ada di dalam potongan-potongan cerita ya yang ada di dalam karya itu ya. Di mana Anda mengatakan bisa menentukan bahwa dia itu tokohnya cerdas ya, tokohnya pandai, tokohnya misalnya itu cemburu ya, tukang cemburu dan lain sebagainya. Nah, tokohnya itu setia, misalnya di mana Anda bisa menemukan itu watak atau karakter itu? Tentu saja dari potongan-potongan cerita yang ada di dalam. Nah, terkait dengan tadi penggambaran tokoh ya, tentu saja itu juga nanti terbagi ya, nanti terbagi. Jadi bagaimana cara tokoh menggambarkan ya watak atau tokoh tersebut di dalam ceritanya. Bisa secara langsung, bisa tidak langsung ya. Bisa penggambaran secara langsung, bisa tidak langsung. Secara langsung itu misalnya kalau kita langsung bisa menemukan ya di dalam karya itu mengatakan bahwa dia pemarah, dia marah karena berarti itu secara langsung dia tokoh mengatakan itu, berarti penggambarannya dia secara langsung. Tapi ada juga secara tidak langsung. Inilah yang macam-macam metode yang dilakukan oleh para penulis ya. Di dalam ada misalnya dalam dramatik misalnya dari adegan-adegan yang ada di dalam film atau yang di dalam karya itu, dalam novel itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa oh dia misalnya pemarah ya. Dari adegan mungkin ada pemukulan kah, atau ada pemukulan meja, atau ada lempar apa begitu. Jadi secara tidak langsung pengarang tidak menyebutkan bahwa dia pemarah, tapi dia menjelaskannya dari adegan-adegan yang ada di dalam cerita itu. Itu namanya penggambaran tokoh ya di dalam cerita. Ya bisa secara langsung ya, pengarangnya sendiri mengatakan oh dia cemburu karena ini, berarti kan tokohnya langsung pengarangnya langsung mengatakan hal itu. Tapi ada juga caranya dengan cara di dalam cerita itu adegan-adegannya ya, adegan-adegannya atau mungkin bisa adegan, bisa juga dari kata-kata yang dikeluarkan sendiri oleh para tokohnya ya. Nah, itu juga secara tidak langsung. Jadi penggambaran tadi kan ada 3 ya, ada tokoh, kita sudah bagi-bagi, ada watak ya, kemudian ada penggambaran tokoh ya. Penggambaran tokohnya tadi bisa langsung, bisa tidak langsung ya. Baik. Kita lanjut, kita akan bahas plot ya. Jadi plot adalah cerita ya.
cerita yang berisi urutan kejadian. Plot itu adalah cerita yang berisi urutan kejadian. Namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Maksudnya setiap satu peristiwa ya bisa diakibatkan oleh peristiwa yang lain. Ya, itu namanya plot. Ya, jadi urutan kejadian. Setiap kejadian itu ya bisa diakibatkan oleh kejadian yang lain. Jadi ada proses sebab akibat ya di dalam cerita yang disampaikan oleh penulis ya. Ini adalah definisi atau batasan yang lain dari para ahli ya. Katanya peristiwa yang adalah cerita tidak bersifat sederhana karena pengalaman menyusun peristiwa tersebut berdasarkan kaitan sebab akibat. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang sama saja dengan di atas, cuman beda cara penyampaiannya. Nah, itu adalah jadi intinya plot itu adalah urutan cerita atau peristiwa-peristiwa yang ada di dalam atau kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita. Itu adalah plot atau arus. Nah, peristiwa apa dikatakan tadi alur itu adalah urutan kejadian atau peristiwa yang ditampilkan oleh pengarang ya. Jadi peristiwa yang dimaksud di sini adalah peralihan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain ya. Peralihan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain itu peristiwa ya. Misalnya peristiwa misalnya pada saat dia masih remaja, kemudian ke dewasa, kemudian bagaimana ceritanya pada saat dia tua, itu adalah salah satu peristiwa, ya, salah satu peristiwa. Nah, dari pembagiannya peristiwa itu terbagi kepada 3 bagian, ya. Ada peristiwa fungsional, peristiwa kaitan, dan peristiwa acuan. Ya. Peristiwa fungsional, peristiwa kaitan, dan acuan. Apa yang dimaksud dengan peristiwa fungsional? Peristiwa fungsional itu adalah peristiwa yang menentukan atau mempengaruhi perkembangan plot. Ya. Jadi peristiwa fungsional itu adalah peristiwa yang menentukan atau mempengaruhi perkembangan plot. Ya, peristiwa fungsional itu merupakan cerita. Ya, peristiwa fungsional itu merupakan cerita. Plot itu tidak jadi, ya, karena ada tahapan yang hilang. Jadi peristiwa fungsional itu tidak boleh hilang di dalam alur cerita. Ya, itu namanya fungsional. Tidak bisa hilang di dalam alur cerita. Harus selalu ada. Kalau tidak ada terpotong, ya, terpotong ceritanya kalau dia salah satu dari peristiwa fungsional hilang. Jadi dalam satu cerita, dalam satu novel bisa ada beberapa peristiwa fungsional, ya. Bisa ada beberapa peristiwa fungsional. Nanti kita melihatlah di dalam cerita itu, ya. Yang mana yang masuk fungsional, yang mana misalnya masuk peristiwa yang lain. Termasuk di sini peristiwa kaitan. Jadi peristiwa kaitan adalah peristiwa-peristiwa yang berfungsi mengaitkan peristiwa penting dalam pengurutan penyajian cerita. Jadi peristiwa yang menyebabkan, ya, peristiwa yang mengaitkan antara peristiwa fungsional itu adalah peristiwa kaitan. Jadi peristiwa yang mengaitkan peristiwa fungsional yang satu dengan peristiwa fungsional yang lain itu namanya peristiwa kaitan. Jadi dia hanya mengaitkan saja, ya, peristiwa. Jadi di dalam karya itu ada banyak peristiwa, ya,
Jadi kalau nanti misalnya Anda ingin menganalisis ini, ya, ingin menganalisis nanti di peristiwa ini, Anda harus membuat draft dari peristiwa yang ada. Jadi kalau nanti Anda membaca, ya, kalau Anda nanti membaca novel yang sudah dibagikan itu, Anda harus membuat draft peristiwanya, ya, di setiap cerita. Jadi kalau nanti membaca, kalau misalnya nanti sudah ada juga pembagian, semoga secepatnya Ibu Mujadilah membuatnya. Ya, kalau misalnya nanti yang kelompok yang mendapatkan peristiwa ini, ya, maka pada saat Anda membaca, Anda siapkan memang buku, karena Anda harus membuat draft peristiwa, ya, supaya Anda tidak bekerja 2 kali. Ya, Anda harus membuat draft. Jadi ambil buku atau kertas, ya, Anda buatkan draft. Pada saat Anda membaca, Anda dapatkan suatu peristiwa, catat peristiwa apa itu, ya. Misalnya peristiwa pertemuan A dengan si B misalnya, ya, kalau ada dalam cerita itu, atau peristiwa apa, ya. Anda harus membuatkan draftnya. Kemudian apa lagi? Anda membaca lagi, Anda temukan lagi, karena intinya tadi peristiwa itu adalah kejadian. Tadi kan di atas ada ini peralihan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi Anda bisa melihat nanti pada saat Anda membaca ceritanya itu. Jadi Anda buatkan draftnya. Itu dulu yang harus Anda lakukan. Barulah setelah nanti itu Anda melihat, yang menganalisis, ya, oh yang mana ini yang masuk, buatkan kategori, yang mana fungsional, yang mana kaitan. Karena akan kelihatan jelas, ya, Anda bisa sendiri melihatnya bahwa, oh jika peristiwa ini tidak ada, maka tidak akan berlanjut, terpotong cerita. Tapi ternyata ada peristiwa lain, Anda bisa, oh ternyata ini peristiwa ini hanyalah merupakan penyebab dari peristiwa yang ini. Maka itu namanya kaitan. Karena peristiwa kaitan adalah dia mengaitkan antara peristiwa fungsional, ya. Dia mengaitkan antara peristiwa fungsional. Jadi nanti Anda bisa memberikan kode, oh ini fungsional, oh ini adalah kaitan, ya. Kemudian ada namanya peristiwa acuan. Peristiwa acuan adalah peristiwa yang tidak secara langsung berpengaruh, ya, atau berhubungan dengan perkembangan plot, ya.